Inner child dan rezeki. Kenapa uang sering mentok dan cara membukanya pelan-pelan. Hari ini kita masuk topik yang sensitif, tapi penting. Uang, rezeki, kemapanan. Banyak orang baik, rajin, dan berusaha, tapi hidupnya mentok di situ-situ aja. Dan yang sering disalahkan, kurang doa, kurang kerja keras, kurang bersyukur. Padahal kadang masalahnya bukan di usaha loh, tapi dirasa pantas menerima, tanpa kita sadarin. Inner child dan uang itu nyambung. Buat otak manusia, uang itu bukan cuma angka. Uang sama dengan aman hidup. Kalau waktu kecil kamu, yang pertama tuh sering dengar hidup susah, terus yang kedua takut minta uang, yang ketiga takut merasa jadi beban, yang keempat lihat orang tua stres karena uang. Inner child menyimpan uang itu bikin masalah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau aku punya, orang lain menderita. Yang ketiga, aku nggak pantas hidup enak. Dan keyakinan ini bekerja diem-diem loh, tanpa kita sadarin. Nah, ini bentuk sabotase halus nih ya. Inner child yang belum tenang, sering yang pertama, takut pasang harga. Yang kedua, nolak peluang tanpa sadar. Yang ketiga, kerja keras tapi nggak naik level. Yang keempat, uang datang cepat habis. Yang kelima, tenang sebentar, cari masalah. Bukan karena bodoh guys, tapi karena tenang terasa asing. Ini ada testimoni nih, aku mau cerita beberapa kisah nyata yang sering terjadi, tapi bukan dongeng ya. Nah, ini kisah pertama. Ada orang yang bertahun-tahun hidup pas-pasan, setelah dia sadar, inner child-nya takut menerima. Ini kisah kedua. Ada juga yang tiba-tiba dapat proyek besar. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang biasa dia terima. Yang berubah bukan keberuntungannya, tapi reaksinya. Dulu dia akan bilang nih, aku nggak sanggup. Sekarang dia bilang, aku belajar sambil jalan. Inner child-nya nggak panik lagi. Ini kisah yang ketiga ya, jujur ya. Ada juga yang setelah inner child healing, uangnya belum langsung melonjak besar, tapi lebih stabil, lebih tenang, nggak bocor terus, dan itu juga rezeki loh. Nah, ini bukan janji keajaiban. Aku mau tegas di sini. Inner child itu bukan mesin uang ya. Inner child healing bukan mesin uang, bukan ritual kaya mendadak. Tapi dia membersihkan hambatan batin yang selama ini menutup aliran rezeki kita. Yang berubah dulu, yang pertama tubuh lebih tenang. Yang kedua pikiran lebih jernih. Yang ketiga keputusan lebih berani. Nah, uang menyusul sebagai efek nih dari ketiga hal tersebut. Ini ada metode tenang saat bahas uang. Sekarang aku akan ajarin latihan kecil ya, yang bisa kamu lakukan tiap kali bahas uang. Letakkan tangan di dada dan tarik napas pelan. Lewat hidung bisa ya. Terus hembuskan panjang. Dan bilang pelan di dalam hati, aku aman saat menerima. Aku tidak mengambil jatah siapapun. Aku boleh hidup layak. Aku aman saat menerima. Aku tidak mengambil jatah siapapun. Aku boleh hidup layak. Lalu kamu diam 10 detik. Nah, latihan ini menenangkan rasa bersalah bawah sadar. Ya, rezeki sering mampir ke hidup kita, tapi inner child yang ketakutan membuatnya enggak betah. Yang perlu disembuhkan bukan uangnya, tapi rasa aman kita saat menerima uangnya. Di video terakhir besok, aku akan bahas tanda inner child mulai sembuh. Di cinta, hidup, dan rezeki. Kalau kamu mau membuka ini pelan-pelan, tulis aku layak di komentar. Terima kasih guys.